Baik, shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Ya, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom, selamat pagi. Ya, terima kasih jikalau pada pagi hari ini boleh diberikan kesempatan, boleh memberikan sharing firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setiap makhluk hidup pasti membutuhkan yang namanya tempat berlindung. Seperti halnya saja seekor burung yang membuat sarang untuk dapat mereka dijadikan tempat berlindung, tempat berteduh. Nah, demikian juga manusia juga membutuhkan sebuah tempat perlindungan, tempat perteduhan, di mana manusia juga membuat rumah untuk melindungi dirinya dari panas terik matahari maupun dari dinginnya hujan. Bahkan juga manusia juga membuat rumah untuk sebagai tempat agar terhindar dari binatang buas dan sebagainya. Nah, itu dan untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya membutuhkan suatu tempat perlindungan untuk melindungi tubuh secara jasmani, manusia juga membutuhkan tempat perlindungan baik itu secara jasmani maupun rohani. Untuk itu, mari kita akan buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan kepada saudara sekalian. Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya, di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaraku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan suatu pun yang baik. Amin. Dan Mazmur 34 ini merupakan Mazmur yang ditulis oleh Daud, yang juga berlatar belakang pada 1 Samuel 21 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Nah, Mazmur ini merupakan Mazmur yang mengisahkan tentang pelarian Daud pada waktu ia lari daripada Saul, di mana pada waktu itu karena Saul merasa tersaingi, ia pun berusaha untuk membunuh Daud. Sehingga akhirnya Daud harus lari daripada Saul untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan jiwanya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Daud sangat membutuhkan sebuah pertolongan, sebuah tempat untuk berlindung, untuk melindungi dirinya. Dan pada waktu itu pun Daud sangat menyerahkan dirinya, sangat berserah penuh kepada Tuhan. Dan ia pun juga mencari perlindungan kepada Tuhan. Ini merupakan suatu hal yang benar untuk dilakukan seorang manusia, yaitu ketika ia membutuhkan suatu tempat perlindungan, suatu tempat untuk berteduh, ia pun mencari Tuhan, ia pun berserah, dia pun berlindung kepada Tuhan. Dan jika kita lihat dalam bagian-bagian Alkitab yang lain, seringkali bangsa Israel ini tidak mencari perlindungan kepada Tuhan. Bahkan dikisahkan dalam beberapa kisah raja-raja, ketika mereka menghadapi kepungan dari
negeri lain, ketika mereka menghadapi kesakan, mereka menghadapi suatu kesusahan, mereka tidak berlindung, mereka tidak mencari pertolongan kepada Tuhan. Justru mereka berlindung dan mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain untuk dapat menolong dirinya dari segala kepungan maupun peperangan yang ada. Ini merupakan suatu hal yang salah, suatu hal yang tidak patut untuk dilakukan, yaitu lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan orang lain daripada mengandalkan Tuhan. Lebih untuk mau berlindung kepada orang lain daripada berlindung pada Tuhan. Padahal belum tentu orang lain itu dapat melindungi dirinya sendiri. Bagaimana ia mau melindungi kita, kalaupun ia sendiri belum tentu dapat melindungi dirinya sendiri. Nah, itu Bapak Saudara kalian, si Tuhan, perlu untuk seseorang ini berlindung pada Tuhan. Nah, pada bagian ini saya lebih memfokuskan pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang 11. Ada beberapa poin yang kita dapat ambil dari orang yang berlindung pada Tuhan. Poin pertama yang saya dapatkan adalah orang yang berlindung pada Tuhan akan memperoleh keselamatan. Di situ dikatakan di ayat yang ke-7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang senantiasa berlindung pada Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan, akan memperoleh keselamatan. Bahkan Tuhan sendiri akan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang mau berlindung padanya. Dan juga seperti halnya ketika Daud mengalami kesesakan pada waktu dia harus lari-lari, dikejar musuhnya, dia harus untuk menghindar dari segala musuhnya. Ia pun berlindung pada Tuhan. Dan ketika Daud mau menyerahkan hidupnya, ia mau berlindung pada Tuhan, Tuhan pun juga meluputkan dia dari musuh-musuhnya. Kalau kita lihat di ayat yang 1 dikatakan bahwa dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Walaupun mungkin salah satu hal yang dilakukan Daud untuk ia bisa lepas dari musuh-musuhnya, untuk dia bisa terbebas dari kesesakannya, ia pun harus berlaku pura-pura tidak waras pikirannya. Kalau mungkin kita bisa baca di dalam 1 Samuel 21, Samuel 21 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Kita akan bacakan. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Nah, salah satu hal untuk mensiasati untuk dapat Daud luput daripada musuh-musuhnya, yaitu dia berlaku untuk pura-pura gila. Walaupun demikian, itu merupakan suatu pertolongan Tuhan. Jika bukan Tuhan yang memberikan perlindungan kepada Daud, apapun yang dilakukannya, pasti pada akhirnya Daud akan ditangkap oleh musuhnya. Daud pun akan diserahkan kepada musuhnya. Nah, namun ini adalah suatu bentuk perlindungan pertolongan Tuhan, walaupun mungkin caranya cukup tidak mengenakan, ya. Dia harus pura-pura tidak waras. Karena ketika Daud berpura-pura tidak waras pikirannya, maka orang lain pun juga akan memandang dia, untuk apa orang ini bawa kepada saya? Gitu. Lihat kan, ini kan orang ini kan gila, ngapain sih dia harus dipermasalahkan? Nah, seperti itu Tuhan. Nah, sama seperti Daud yang sangat berserah penuh kepada Tuhan, sangat berlindung pada Tuhan. Tuhan pun juga akhirnya meluputkan dia dari kesesakannya, dan bahkan ia pun menyelamatkannya dari segala kesesakannya. Dan salah satu hal lagi yang ketika seseorang berlindung pada Tuhan, seseorang berserah pada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan menjaga dia, membentengi dia. Maka orang tersebut akan dapat selamat dari segala kesesakannya. Ayat yang 8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka.
Suatu hal yang cukup wow gitu ya dibilang, bahwa ketika seseorang ini berlindung pada Tuhan, seseorang ini berserah pada Tuhan, dia diberikan suatu hal yang khusus, yaitu malaikat Tuhan sendiri yang berkemah di sekeliling orang tersebut. Sehingga ketika para bahaya datang, malapetaka datang, orang ini pun tetap dalam keadaan selamat. Ya, Tuhan pun meluputkan dia dari segala sesuatu yang akan menimpa. Juga di ayat yang 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ada suatu hal, ada suatu khususan ketika seorang ini berlindung pada Tuhan. Dia mendapatkan suatu kebahagiaan. Dia mengecap kebaikan Tuhan. Dia melihat betapa baiknya Tuhan itu. Dan patutlah untuk bersyukur orang yang demikian. Orang yang berlindung padanya, orang yang mengandalkan dia. Dan poin kedua yang saya dapatkan dari pembacaan ini adalah, yaitu orang yang takut akan Tuhan, orang yang berlindung pada Tuhan, orang yang berserah pada Tuhan, akan memperoleh kecukupan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Selain dari memperoleh keselamatan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang berlindung pada Tuhan, orang yang berserah pada Tuhan, juga akan memperoleh kecukupan. Ia tidak akan berkekurangan. Di ayat 10 bagian ini dikatakan, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Tidak akan pernah kekurangan orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang senantiasa berlindung pada Tuhan. Jangankan hal-hal yang, jangankan pada suatu keselamatan, hal-hal apapun juga Tuhan senantiasa mencukupkan. Tidak hanya hal yang jasmani, maupun juga hal-hal yang rohani. Tuhan senantiasa mencukupkan dan tidak akan berkekurangan orang yang senantiasa berlindung pada Tuhan. Lebih jelas lagi dikatakan di ayat ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan memberikan suatu perbedaan antara orang yang berlindung padanya, antara orang yang berserah pada Tuhan, antara orang yang takut akan Tuhan, yang mencari-cari Tuhan, dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dengan orang yang tidak mencari-cari Tuhan. Yakni orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tidak mencari Tuhan, orang-orang yang tidak berlindung pada Tuhan, akan merana kelaparan, akan merasakan kekurangan, akan merasakan suatu keletihan. Namun Tuhan akan senantiasa mencukupkan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh orang-orang yang berlindung padanya. Bahkan ia tidak akan berkekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan yang senantiasa untuk mencukupkan apa yang ia butuhkan, apa yang ia perlukan. Tuhan membuat suatu perbedaan antara orang yang berlindung padanya, antara orang yang dengan orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, janganlah ketika kita merasa membutuhkan suatu pertolongan, kita membutuhkan suatu tempat berlindung, janganlah kita berlindung kepada orang lain. Janganlah kita menaruh pengharapan kita kepada manusia. Karena apa? Manusia pasti mengecewakan. Belum tentu manusia dapat melindungi dirinya sendiri. Belum tentu manusia dapat mencukupkan dirinya sendiri. Tapi ketika kita berserah pada Tuhan, ketika kita berlindung penuh pada Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan menyelamatkan kita. Tuhan sendirilah yang akan membuat kita senantiasa berkecukupan dan kita tidak akan pernah berkekurangan. Seringkali hal yang salah dilakukan oleh manusia adalah ketika ia merasa membutuhkan suatu pertolongan, ia lari kepada manusia lain. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, manusia cenderung untuk pergi kepada berhala-berhala. Mereka mencari suatu hal yang dikiranya, disangkanya dapat menolong dia, padahal dengan mengandalkan manusia lain maupun dengan pergi kepada berhala-berhala, justru dia tidak akan pernah mendapatkan suatu pertolongan. Dia tidak akan pernah mendapatkan suatu tempat perlindungan. Namun untuk itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita merasakan untuk butuh suatu tempat perlindungan, dan juga kiranya senantiasa hidup kita senantiasa berlindung pada Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang akan
menyelamatkan kita dari segala kesesatan kita, dari segala mara bahaya. Dan juga Tuhan sendirilah yang akan senantiasa mencukupkan kita dengan apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita semua pada pagi hari ini. Untuk kiranya kita senantiasa berlindung pada Tuhan, janganlah kita mencari perlindungan kepada manusia lain, kita mencari perlindungan kepada berhala, namun kita senantiasa mau untuk berlindung di bawah kaki Tuhan. Amin. Serahkan kepada ya, terima kasih ya tambahnya Joko sudah menyampaikan firman pagi hari ini, di mana disampaikan bahwa semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, ketika kita dikatakan bahwa kita memuji-muji Tuhan, lalu dikatakan juga di ayat yang keempat kita memuliakan nama Tuhan. Di ayat yang ke-6 katakan tunjukkanlah pandangmu, fokuslah kepada Tuhan. Ya, seperti kemarin ya kita sampaikan bahwa seperti Raja Wali, dia menjauh dari ketinggian yang sekian 3 kiloan di atas permukaan air laut, tetapi dia pandangannya ya, dia fokus. Nah, hidup itu sebagai orang percaya itu harus fokus ya. Selain kita memuji, memuliakan nama Tuhan, hidup itu harus fokus di dalam Tuhan. Jangan fokus pada masalah, tetapi cobalah fokus di dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang berikutnya, apa janji Tuhan apa? Bahwa malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Ya, takut akan Tuhan ini sangat penting. Takut akan Tuhan itu menunjukkan kita ketaatan, ketekunan di dalam Tuhan. Ya, dan orang yang taat dan tekun setia di dalam Tuhan, dan orang yang melekat hidupnya di dalam Tuhan, ada malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di sekitar kita. Amin. Ya, Tuhan ini luar biasa. Ya, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat. Dan kata Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tidak ada tempat lain untuk kita berlindung. Di dunia ini tidak ada tempat satupun yang aman. Mau lari kemanapun, tidak ada tempat yang aman kecuali berlindung di dalam Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, mari kita terus berlindung di dalam Tuhan. Ya. Walaupun ada singa-singa yang muda yang mengaum-ngaum ya, tetapi kata Tuhan, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun. Ya, makanya dari awal saya mendirikan Yifta ini, dari awal kita morning prayer itu apa tujuannya? Yuk cari Tuhan, cari hadirat Tuhan. Ini yang paling penting dalam hidup kita, untuk terus mencari hadirat Tuhan. Ya, ini janji Tuhan itu pasti terjadi dan pasti digenapi, bahwa tidak akan pernah kekurangan. Amin.
besar, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sekali lagi mari sama-sama katakan dengan iman kita, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
Kami ingin terus memuji-Mu Tuhan. Kami ingin terus memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Kami ingin terus menyembah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa malaikat-malaikat-Mu Tuhan itu berkemah di sekeliling kami. Bahwa malaikat-malaikat-Mu berkemah dalam hidup kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami ada Tuhan, itu adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirim. Kami percaya Tuhan, kami tidak takut ketika kami hidup di dalam Engkau. Kami tidak akan pernah kekurangan suatu apapun dalam hidup kami. Tidak akan pernah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus berlindung di hadapan Engkau Tuhan. Kami akan terus mencari Engkau. Dan kami berlindung di naungan sayap-Mu. Sebab Engkau akan membawa kami terbang tinggi. Di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Joko Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi lebih lagi. Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kau berkati studinya, berkati masa depannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kesehatan Tuhan keluarganya di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan untuk Ibu Linda di dalam nama Yesus. Pegang bagian perutmu yang sakit, yang terasa tidak enak. Ya Allah, basika, ya Allah, Bapa, bangma pertolongan-Mu untuk Bu Linda Tuhan. Om kuasa-Mu, kuasa pilur-pilur-Mu menjamah, mengalir. Ada Tuhan Yesus menjamah dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada kuasa biru-biru Yesus mengalir dalam nama Yesus. Apapun yang membuat perutmu tidak nyaman, apapun yang membuat perutmu sakit, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kesembuhan. Mengalir, yes, mengalir dalam nama Yesus, mengalir dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Terima. Tuhan sembuhkan sakit perut di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita tutup dalam doa, saya ingin mengumumkan, ya mohon maaf sekali lagi, hari ini Pak Daud masih ada pelayanan ya, di gereja di Jawa Timur, ya, bahwa akan kita ganti, kita malam ini akan komsel, kita akan praise and worship, dan kita akan doa untuk kesembuhan dan pelepasan ya. Saya harap Bapak Ibu terus kita bisa mengikuti acara malam hari ini. Amin. Ya. Dan kemungkinan besar nanti Rabu depan
kita akan ngobras dengan Dr. Pratiwi. Ya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami menerima berkat dari Allah Bapa. Persekutuan yang kudus. Tuhan memberkati kami dalam segala hal. Dan kami percaya Tuhan, kami semua ini adalah anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Dan janji-Mu kami tidak akan pernah kekurangan. Ada malaikat-malaikat yang Tuhan terus kirim. Kami percaya, kami terima janji keselamatan, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami terima janji Tuhan dan kami mau tetap taat dan setia. Dalam nama Yesus kami terus mengasihi Engkau Tuhan. Semua kita mari sama-sama katakan haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Yesus memberkati kita semua. Halo. Sampai ketemu nanti malam. I give you my heart.